Halo Sobat Pejuang Cuan, pernah kebayang nggak sih jualan minuman sederhana dari kelapa muda bisa hasilin omset sampai 12 juta rupiah sebulan? Kedengarannya luar biasa kan? Tapi ini bukan sekadar cerita manis di internet. Ini kisah nyata yang kami rangkum langsung dari hasil riset dan survei beberapa pedagang es kelapa muda di lapangan, yang berhasil membuktikan kalau usaha kecil bisa jadi besar asal dijalankan dengan niat dan strategi yang tepat. Bayangin sobat, di tengah panasnya siang, orang-orang rela antre cuma buat segelas es kelapa muda segar buatan tanganmu sendiri. Setiap seruputannya bukan cuma ngilangin haus, tapi juga ngasih semangat baru buat terus jalanin usaha. Modalnya kecil, alatnya sederhana, tapi hasilnya bisa luar biasa. Dan yang lebih keren lagi, usaha ini bisa dijalankan siapa aja, baik anak muda, ibu rumah tangga, atau bahkan karyawan yang pengen nambah penghasilan. Jadi, pastikan sobat nonton video ini sampai habis, karena kita bakal kupas tuntas cara memulai usaha es kelapa muda dari nol sampai bisa cuan jutaan tiap bulan. Kita bahas dari resep rahasia, perhitungan modal, strategi jualan biar cepat laku, sampai tips marketing yang terbukti ampuh di lapangan. Siapa tahu, dari video ini, sobat bisa nemuin jalan menuju rezeki yang selama ini dicari. Dan buat sobat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya. Semoga yang udah subscribe dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk sobat, siapkan catatan, siapkan semangat, dan mari kita mulai perjalanan menuju usaha segar yang penuh berkah. Es kelapa muda, omset 12 juta rupiah sebulan. Sobat, sebelum kita mulai, yuk kita tentukan dulu visi dan tujuan dari usaha ini. Misalnya, ingin menjadi penjual es kelapa muda kekinian dengan omset 12 juta per bulan. Kalau kita hitung-hitung, dengan 26 hari kerja dalam sebulan, artinya sobat perlu menghasilkan sekitar Rp461.000 per hari. Kalau harga jual per gelasnya Rp7.000, berarti targetnya sekitar 66 gelas setiap hari. Angka itu bukan tidak mungkin tercapai, asal sobat punya strategi yang matang, rasa yang khas, dan lokasi jualan yang ramai. Nah, sekarang kita bahas dulu persiapan awal yang perlu dilakukan. Untuk alat-alat, sobat bisa mulai dari yang sederhana. Cukup siapkan gerobak atau meja portabel dengan payung, etalase kaca supaya pembeli bisa melihat isi kelapa dan toppingnya, golok atau parang tajam untuk membuka kelapa, pisau, sendok, alat pengeruk daging kelapa, ember penampung air dan wadah es batu, serta gelas plastik bening lengkap dengan tutup dan sedotan. Jangan lupa wadah topping, baskom, saringan, timbangan kecil, dan banner sederhana, agar jualan terlihat profesional. Semua itu bisa sobat dapatkan dengan modal sekitar 1 juta rupiah untuk versi sederhana. Kalau ingin tampilan lebih menarik dengan gerobak bergaya kekinian, mungkin butuh tambahan modal beberapa juta lagi, tergantung bahan dan desainnya. Untuk bahan baku, yang wajib tentu saja kelapa muda segar, es batu, gula pasir atau gula cair, sirup, air gula, dan topping seperti nata de coco, selasih, jelly, atau potongan buah tropis. Tambahkan juga sedikit jeruk nipis atau jeruk manis biar ada sensasi segar yang khas. Untuk awal, modal bahan ini bisa sekitar setengah juta rupiah, tergantung jumlah produksi harian. Misalnya, kalau sobat jual sekitar 50 gelas per hari, mungkin cukup dengan 50 butir kelapa muda, es batu, gula, sirup, dan kemasan plastik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, resep dan racikan es kelapa muda biar rasanya konsisten dan bikin pembeli balik lagi. Caranya cukup sederhana. Ambil air dan daging dari 1 butir kelapa muda, tambahkan es batu secukupnya, 2 sendok teh larutan gula atau sirup, sedikit selasih yang sudah direndam, lalu beri perasan jeruk nipis kalau suka rasa segar asam. Masukkan topping seperti nata de coco atau jelly sesuai selera. Aduk, tutup, dan sajikan dingin. Nah, kalau mau lebih menarik, sobat bisa buat varian lain seperti es kelapa jeruk, es kelapa gula aren, atau es kelapa buah tropis. Semakin banyak pilihan, semakin besar peluang pembeli datang lagi. Sekarang, kita hitung kasar modal, pengeluaran, dan keuntungan, biar usaha sobat tidak asal jalan. Misalnya, harga jual per gelas Rp7.000 dengan target 70 gelas per hari. Berarti omset harian sekitar Rp490.000. Dan kalau dikalikan 26 hari kerja, omset bulanan mencapai Rp12.740.000.
Dari sisi pengeluaran, biaya terbesar tentu pada kelapa muda. Kalau harga per butir Rp6.000, berarti sobat menghabiskan sekitar 10 juta lebih per bulan hanya untuk bahan baku. Tapi tenang, kalau sobat pintar cari pemasok langsung ke petani atau beli grosir, harga bisa turun jadi Rp4.000 per butir. Dengan harga grosir ini, biaya bulanan bisa ditekan hingga Rp7.200.000 dan total biaya keseluruhan per bulan sekitar Rp8.760.000. Dari omset Rp12.700.000, sobat bisa dapat margin kotor hampir Rp4 juta per bulan atau sekitar Rp150.000 per hari. Setelah dikurangi biaya tetap seperti penyusutan alat, perawatan dan marketing, keuntungan bersihnya sekitar Rp3,5 juta per bulan. Lumayan banget kan untuk usaha minuman sederhana? Tapi sobat, juga harus tahu keberhasilan usaha ini sangat tergantung pada strategi penjualan. Pertama, pilih lokasi yang ramai seperti dekat kampus, sekolah, taman, tempat olahraga, atau pinggir jalan yang dilewati banyak orang. Jam jualan juga penting. Waktu paling ramai biasanya siang sampai sore, apalagi kalau cuaca sedang panas. Kedua, perhatikan tampilan jualan. Gunakan cup bening supaya es kelapa dan toppingnya terlihat menggoda. Tambahkan papan nama dan logo yang sederhana tapi menarik. Ketiga, buat variasi menu agar pelanggan tidak bosan. Misalnya, tawarkan 2 level harga, reguler Rp7.000 dan premium Rp9.000 dengan tambahan topping spesial. Jangan lupa manfaatkan media sosial. Sobat bisa posting video proses meracik es, upload foto es kelapa dengan lighting bagus, atau bikin promo menarik seperti beli 2 gratis 1 di hari pertama. Ajak juga teman-teman buat review dan tag di Instagram atau TikTok. Kalau jualannya viral, pembeli bisa datang dari berbagai tempat. Nah, soal pelayanan, ini juga penting banget. Senyum, sapa, dan layani pelanggan dengan ramah. Kata sobat bisa jadi ciri khas gaya bicaramu saat melayani. Begitu pelanggan merasa dekat dan nyaman. Terakhir, jangan abaikan kebersihan dan kontrol kualitas. Gunakan air matang untuk es batu, pastikan kelapa selalu segar, dan jaga alat agar bersih setiap hari. Catat semua pengeluaran dan penjualan agar sobat tahu posisi keuangan dengan jelas. Kalau ada topping yang kurang laku, ganti dengan yang lebih menarik. Kalau harga kelapa naik, segera cari pemasok alternatif supaya margin tetap aman. Dan yang paling penting, jangan menyerah kalau penjualan sedang sepi. Namanya usaha, pasti ada naik turunnya. Yang penting semangat terus, tetap jaga rasa, dan terus berinovasi. Siapa tahu, dari gerobak kecil ini, sobat bisa buka cabang dan punya brand es kelapa sendiri di masa depan. Sobat, sekarang kita masuk ke bagian penting yang seringkali jadi pembeda antara usaha yang bertahan dan yang cepat berhenti, yaitu operasional harian. Nah, kalau sobat mau jualan es kelapa muda dengan hasil stabil, maka rutinitas dan konsistensi itu kuncinya. Setiap pagi sebelum mulai jualan, pastikan semua alat sudah bersih dan siap dipakai. Pisau harus tajam, ember dan wadah cuci bersih, serta air yang digunakan untuk membuat es batu berasal dari air matang agar higienis. Biasanya, penjual profesional akan mempersiapkan semua bahan di pagi hari, mulai dari membuka kelapa, memisahkan air dan daging, hingga membuat larutan gula. Dengan begitu, ketika jam jualan tiba, sobat tinggal meracik dengan cepat tanpa harus tergesa-gesa. Untuk menjaga kualitas rasa, sobat harus punya standar racikan yang konsisten. Jangan sampai hari ini manisnya pas, besok malah terlalu encer. Buat takaran tetap, misalnya 2 sendok teh larutan gula per gelas. Gunakan takaran sendok yang sama setiap kali, bukan perkiraan mata. Banyak usaha kecil gagal bukan karena rasanya jelek, tapi karena rasanya tidak konsisten. Pembeli yang beli kedua kali ingin rasa yang sama seperti sebelumnya. Jadi, pastikan rasa khasmu tidak berubah. Kalau sobat sudah mulai ramai, sebaiknya pisahkan area persiapan dan area jualan. Siapkan bahan dalam wadah tertutup agar tidak terpapar debu. Untuk daging kelapa muda, simpan dalam wadah tertutup di dalam cooler box dengan sedikit air kelapa agar tetap lembut dan tidak kering. Lalu, kalau sobat ingin punya varian rasa, siapkan topping di wadah berbeda dengan label nama topping. Ini akan membantu saat melayani pelanggan dengan cepat. Ingat, pembeli haus itu nggak suka nunggu lama. Di sela-sela jualan, tetap jaga kebersihan area kerja, lap meja setiap beberapa jam sekali, dan buang limbah kulit kelapa ke tempat yang tertutup agar tidak mengundang serangga. Setelah selesai jualan, cuci semua alat dengan air sabun hangat, keringkan, lalu simpan di tempat bersih. Jangan biarkan sisa kelapa muda menginap semalaman, karena bisa basi dan merusak rasa untuk esok hari. Satu lagi yang tak kalah penting, catat setiap transaksi penjualan dan pengeluaran setiap hari.
Mungkin terdengar remeh, tapi catatan kecil ini bisa jadi dasar buat ngitung profit sebenarnya. Banyak pedagang kelihatan rame, tapi nggak tahu apakah mereka benar-benar untung. Nah, sobat jangan begitu. Biasakan menghitung berapa bahan yang habis, berapa gelas terjual, dan berapa uang masuk. Dari situ nanti sobat bisa tahu kapan waktu jualan paling ramai dan topping mana yang paling disukai pembeli. Sobat, zaman sekarang bukan cuma rasa yang penting, tapi juga tampilan dan promosi. Banyak usaha kecil meledak bukan karena iklan mahal, tapi karena kreatif di media sosial. Nah, sobat juga bisa begitu. Pertama, mulai dari penampilan jualan. Buat gerobak yang bersih dan punya warna khas. Misalnya dominan hijau muda dan putih, biar sesuai dengan warna kelapa. Tempelkan logo kecil dengan nama usaha unik. Misalnya, kelapa adem banget, atau segarnya dunia kelapa. Nama unik bikin orang mudah ingat dan penasaran. Kemudian, sobat bisa manfaatkan media sosial. Rekam proses membuka kelapa yang segar, suara air kelapa yang dituangkan ke gelas, lalu beri musik santai. Upload ke TikTok atau Instagram Reels dengan caption lucu seperti, "Segarnya bisa bikin mantan balik lagi, sob." Jangan lupa gunakan hashtag seperti hashtag es kelapa muda, hashtag ide usaha segar, hashtag modal kecil untung besar, agar algoritma mudah menemukan videomu. Kalau video sobat menarik, bisa viral dan pelanggan datang dari berbagai tempat. Sobat juga bisa bikin promo kreatif, misalnya setiap pembelian 2 gelas gratis topping, atau promo hari panas diskon 10%. Kalau punya pelanggan tetap, kasih kartu loyalty sederhana, misalnya setelah beli 10 kali dapat 1 gratis. Ini trik kecil tapi efektif membuat pelanggan balik lagi. Selain promosi online, jangan lupakan promosi offline. Misalnya kerjasama dengan warung makan atau kafe kecil di sekitar lokasi jualan. Titipkan beberapa cup es kelapa di kulkas mereka dengan sistem bagi hasil. Dengan begitu, jangkauan penjualanmu semakin luas tanpa harus buka cabang dulu. Kalau sobat punya sedikit modal lebih, bisa juga ikut bazar atau event kuliner lokal. Biasanya acara seperti itu ramai pengunjung dan bisa jadi ajang branding yang bagus. Terakhir, jaga interaksi dengan pembeli. Kadang hal sederhana seperti menyapa pelanggan dengan kalimat ceria bisa meninggalkan kesan mendalam. Misalnya, "Wah, aus banget ya sob, nih biar adem seharian." Dengan gaya seperti itu, orang akan merasa dekat dan senang membeli lagi. Sobat, bagian ini penting banget. Banyak usaha kecil gagal bukan karena tidak laku, tapi karena tidak bisa mengatur uang. Jadi, mulai sekarang, pisahkan uang modal dengan uang pribadi. Jangan sampai hasil jualan dipakai dulu buat jajan atau nongkrong. Nanti bingung menghitung modal. Setiap hari setelah jualan, sisihkan langsung uang untuk belanja bahan besok. Lalu simpan keuntungan bersih di tempat terpisah. Kalau sobat ingin usaha ini berkembang, buatlah catatan keuangan sederhana. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Misalnya, beli sedotan Rp20.000, catat juga. Dari situ, nanti sobat bisa tahu biaya mana yang bisa ditekan. Misalnya, kalau topping tertentu jarang dibeli, kurangi stoknya. Kalau es batu sering habis cepat, berarti perlu freezer lebih besar agar biaya beli es bisa dikurangi. Selain itu, jangan ragu buat menabung sebagian keuntungan untuk upgrade alat. Misalnya, beli cooler box lebih besar, banner baru, atau lampu LED untuk jualan malam. Dengan tampilan makin menarik, pelanggan juga makin percaya. Dan satu hal lagi, selalu punya dana darurat minimal Rp1.000.000 untuk keadaan tak terduga seperti harga kelapa naik, cuaca buruk, atau kerusakan alat. Dengan begitu, sobat tetap bisa jualan tanpa panik. Kalau omset sudah stabil, sobat bisa mulai berpikir buka cabang kecil. Misalnya, titip jualan ke teman di lokasi lain dengan sistem bagi hasil. Dengan cara itu, usaha berkembang tanpa harus sobat sendiri yang jaga semua gerobak. Tapi pastikan sistemnya jelas dan rasa tetap sama, karena konsistensi rasa adalah identitas usahamu. Nah sobat, kalau semua langkah udah dijalankan, berarti sekarang waktunya berpikir jangka panjang. Usaha es kelapa muda ini bisa berkembang besar kalau dikelola serius. Sobat bisa mulai membuat brand sendiri, lengkap dengan logo dan kemasan khusus. Misalnya pakai cup dengan desain nama usaha yang tercetak rapi. Selain bikin profesional, ini juga bikin pelanggan merasa bangga beli produkmu. Sobat juga bisa mulai belajar cara mengemas es kelapa muda dalam botol dan dijual secara online.
Banyak loh penjual yang sukses jual es kelapa dalam kemasan botol literan. Kalau disimpan di kulkas, bisa tahan 2-3 hari. Kirim ke pelanggan sekitar lewat ojek online, dan sobat bisa dapat tambahan penghasilan tanpa harus nunggu pembeli datang ke gerobak. Yang paling penting, jangan pernah takut gagal. Semua pengusaha hebat pernah jatuh. Tapi mereka bangkit lagi karena yakin rezeki sudah diatur Allah, asal kita mau berusaha dan tidak menyerah. Sobat mungkin akan menghadapi hari sepi, hujan deras, atau bahan baku susah dicari. Tapi yakinlah, kalau terus menjaga kualitas dan kejujuran, pembeli akan datang dengan sendirinya. Ingat, bisnis itu seperti kelapa muda. Di luar keras, tapi kalau kita sabar membuka, di dalamnya ada air segar yang nikmat. Jadi, teruslah berjuang sobat. Siapa tahu suatu hari nanti, dari satu gerobak kecil di pinggir jalan, kamu punya brand minuman segar yang dikenal di seluruh Indonesia. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan terus berinovasi. Karena setiap tetes keringat yang sobat keluarkan hari ini bisa jadi sumber kebahagiaan besar di masa depan. Sobat, akhirnya kita sudah sampai di akhir perjalanan ide usaha kali ini. Dari awal kita belajar gimana cara memulai jualan es kelapa muda, menghitung modal dengan bijak, menjaga kualitas rasa, sampai strategi biar jualannya laku keras dan omset bisa tembus 12 juta sebulan. Semua langkah ini bukan cuma teori, tapi sudah banyak dibuktikan langsung oleh para pelaku usaha yang konsisten dan gak mudah nyerah. Jadi kalau sobat sekarang lagi ragu buat mulai usaha, ingat ya, sukses itu bukan tentang siapa yang duluan mulai, tapi siapa yang mau terus berjuang tanpa berhenti di tengah jalan. Nah, buat sobat yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak sudah nemenin dari awal sampai sekarang. Semoga video ini bisa jadi inspirasi dan motivasi buat sobat yang ingin punya usaha sendiri. Entah itu es kelapa muda, es buah, atau minuman segar lainnya. Kalau sobat suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like, biar kami makin semangat bikin ide usaha baru setiap minggunya. Tulis juga di kolom komentar, kira-kira sobat pengen kami bahas ide usaha apa lagi di video berikutnya. Dan pastinya, tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya sobat nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Ingat sobat, usaha kecil hari ini bisa jadi besar besok, asal dijalankan dengan niat, disiplin, dan doa. Semoga rezeki sobat makin lancar, pelanggan makin ramai, dan semangat jualan tetap membara. Sampai jumpa di video ide usaha selanjutnya, tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan lupa senyum ya, biar jualan makin berkah.